Perkenalkan, nama saya Nikita Laura Brutarigan dengan NIM 2213011103 dari kelas 5B. Di sini saya akan membahas tentang alur pelaksanaan pendidikan inklusi. Alur pelaksanaan pendidikan inklusi memerlukan langkah-langkah sistematis agar kebutuhan semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat terpenuhi. Yang pertama adalah perencanaan. Sekolah melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus melalui wawancara, observasi, dan dokumen medis atau psikologis. Fokus pada kemampuan, minat, dan bilangan peserta didik untuk menentukan kebutuhan pendidikan mereka. Setelah melakukan identifikasi, kebutuhan peserta didik dikelompokkan, misalnya kebutuhan fisik, kognitif, emosional, atau sosial. Selanjutnya, menyesuaikan kurikulum reguler tanpa mengubah tujuan pembelajaran, seperti memberikan tambahan waktu untuk mengerjakan tugas atau memodifikasi metode penyampaian jika diperlukan. Tujuan pembelajaran disesuaikan untuk mencakup kebutuhan peserta didik, misalnya menggunakan program individual. Strategi pembelajaran disusun berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik. Guru reguler dan staf sekolah dilatih untuk menggunakan metode pembelajaran inklusif, menerapkan pendekatan humanistik dalam pembelajaran, mengelola kelas heterogen dengan peserta didik berkebutuhan khusus, dan jika diperlukan, guru pendamping khusus disediakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sekolah harus menyediakan aksesibilitas seperti lift dan toilet ramah disabilitas, menyiapkan alat bantu seperti perangkat pendengar atau aplikasi pembelajaran berbasis teknologi, menjamin suasana belajar inklusif yang nyaman, aman, dan bebas diskriminasi. Untuk peserta didik tertentu, dibuat rencana pembelajaran individual atau RPI yang mencakup tujuan pembelajaran, strategi, metode, bahan ajar, dan kriteria keberhasilan sesuai kemampuan individu. Diskusi rutin dengan orang tua untuk memahami kebutuhan anak dan memastikan dukungan di rumah. Yang kedua, penerimaan peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen, sekolah menentukan apakah mereka mampu memenuhi kebutuhan calon peserta didik. Keputusan penerimaan harus transparan dan mengacu pada prinsip inklusi. Jika sekolah tidak dapat menyediakan layanan yang diperlukan, maka rekomendasi ke sekolah lain yang lebih sesuai diberikan. Setelah diterima, tim guru dan pendamping khusus menyusun RPI berdasarkan hasil asesmen. Selama beberapa minggu pertama, sekolah melakukan pemantauan intensif terhadap peserta didik baru untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dan belajar dengan baik. Hasil pemantauan digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran inklusif menggunakan metode variatif seperti visual, kinestetik, dan auditori. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, peserta didik didorong untuk berkolaborasi antara peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus, menanamkan nilai toleransi dan kerjasama melalui aktivitas kelompok. Guru memantau perkembangan dan menyesuaikan strategi pembelajaran untuk memastikan keberhasilan semua peserta didik. Yang keempat, evaluasi. Kemajuan peserta didik dievaluasi secara berkala dengan penilaian formatif, sumatif, dan pendekatan individu. Hal ini melibatkan guru, orang tua, dan guru pendamping khusus. Yang kelima, pendukung dan kerjasama. Dalam proses pendidikan, sekolah melibatkan orang tua, psikolog, terapis, atau lembaga pendukung lainnya. Dan yang terakhir adalah revisi dan pengembangan. Berdasarkan hasil evaluasi, sekolah melakukan revisi pada strategi pembelajaran, lingkungan, atau layanan tambahan yang diperlukan.